Halo, perkenalkan kami dari kelompok data center. Saya bernama Indra Willy dengan NIM 172.112.301 ingin membahas tentang data center. Apa itu data center? Nah, seperti yang kita lihat, data center itu apa sih dan kegunaannya berguna tidak ya? Apakah data center ini sangat penting untuk perusahaan? Penasaran dengan data center? Mari kita lanjut pahami data centernya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di poin yang pertama tentang pengertian data center. Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data storage, di mana dikondisikan dengan pengaturan canggih daya, pengatur udara, pencegahan bahaya kebakaran, dan biasanya dilengkapi dengan sistem pengamanan fisik. Servis utama secara umum yang diberikan oleh data center meliputi yang pertama, Business Continuous Infrastructure atau infrastruktur yang menjamin keberlangsungan bisnis, di mana aspek-aspek yang mendukung keberlangsungan bisnis ketika terjadi suatu kondisi kritis terhadap data center. Aspek-aspek ini meliputi kriteria pemilihan lokasi data center, kuantifikasi ruangan data center, layout ruang dan instalasi data center, sistem elektrik yang dibutuhkan, pengaturan infrastruktur jaringan dan scalable, pengaturan sistem pendinginan dan fire suppression. Yang kedua, data center security infrastruktur atau infrastruktur keamanan data center, di mana terdiri dari sistem pengamanan fisik dan non-fisik pada data center. Fitur sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke data center berupa kunci, akses memasuki ruangan, atau kartu akses atau biometrik, dan segenap petugas keamanan yang mengawasi keadaan data center, baik di dalam maupun di luar. Pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada perangkat infrastruktur dengan melakukan penguncian data dengan kunci gembok tertentu. Pengamanan fisik dilakukan terhadap bagian software atau sistem yang sedang berjalan pada perangkat tersebut, antara lain dengan memasang beberapa perangkat lunak keamanan seperti access control list, firewall, TDSS, dan host IDDS. Fitur-fitur keamanan pada layer 2 atau data link layer dan layer 3 network layer disertai dengan manajemen keamanan. Selanjutnya pada poin kedua, mengenai mengapa data center itu diperlukan. Nah, dalam hal ini ada poin pertama ya mengenai mengelola berbagai jenis risiko, menangani teknologi modern yang berbeda, menangani tekanan data center untuk menjadi pionir dan cekatan. Yang keempat, mengintegrasikan data center internal menjadi topologi hybrid yang lebih luas. Yang kelima, memfungsikan data center sebagai sebuah pabrik. Sekarang kita pada poin yang ketiga akan membahas tentang tantangan dalam data center. Apa saja sih yang menjadi tantangan di dalam data center itu? Tantangan yang dihadapi dalam data center tentu tidak jauh-jauh dari masalah security atau keamanan. Tantangan keamanan dalam data center terbagi menjadi dua, yaitu masalah keamanan terkait dengan teknologi dan masalah keamanan yang terkait dengan manusia. Pada dasarnya masalah keamanan jaringan cenderung muncul karena kesalahan manusia itu sendiri atau human error. Saya bernama Kendrick dengan NIM 202110627 akan menjelaskan perencanaan data center, di mana perencanaan sebuah data center pada umumnya antara lain yaitu ketersediaan data center, di mana data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadi suatu kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dan data center harus dibuat sebisa mungkin mendekati zero failure rule untuk sebuah komponen. Yang kedua adalah scalability dan flexibility data center, di mana data center tersebut harus beradaptasi dengan pertumbuhan dan kebutuhan yang cepat, di mana ketika adanya servis yang baru harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup signifikan bagi data secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu security data center, di mana security data center tersebut menyimpan berbagai aset perusahaan ataupun organisasi yang sangat berharga. Oleh karena itu, sistem keamanan yang dibuat harus seketat mungkin, baik pengamanan secara fisik maupun secara non-fisik.
pada perencanaan data center itu memiliki berbagai kriteria tersebut yang harus diaplikasikan pada beberapa aspek berikut, di mana lokasi. Lokasi yang memiliki radius mitigasi bencana atau gunung berapi, tidak berada dalam jatuh patahan geologi jika memberi data center untuk discovery recovery minimum berjarak lebih kurang 40 km dari data center utama. Yang kedua yaitu sarana penunjang. Sarana penunjang yang memiliki generator listrik dengan cadangan satuan PLN dengan minimum 2 sumber pembangkit listrik, yaitu dengan memiliki tier tinggi untuk uninterruptible power supply dengan baterai berkapasitas memadai, yaitu untuk menyediakan pasokan daya sebelum genset dihidupkan pengatur udara. Yang ketiga, komunikasi, yaitu harus memiliki komunikasi data network lebih dari satu sumber dengan lebih satu operator tier yang diperlukan dan menyiapkan berbagai komunikasi yang dapat diakses melalui satelit penyiapan jalur komunikasi komando. Yang kelima, fungsi data center. Berdasarkan fungsi data center dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu internet data center yang hanya untuk mendukung aplikasi terkait internet biasa yang dibangun dan dioperasikan oleh berbagai provider ataupun perusahaan yang memiliki model bisnis internet commerce. Yang kedua, corporate atau enterprise data center, di mana mendukung seluruh fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis untuk berjalannya pada layanan internet, intranet, ataupun keduanya. Dan yang keenam yaitu manfaat dari data center, di mana data center mendukung sustainable operasi dari komponen pendukungnya yang biasa disebut dengan availability. Yang kedua, mendukung skala kebutuhan perusahaan sesuai dengan volume alat produksi dan layanan kebutuhannya yang biasa disebut dengan scalability, yaitu memberikan kebutuhan kepada sebuah organisasi dengan volume yang pas. Yang ketiga yaitu sistem keamanan bagi data, yaitu security, di mana memiliki sistem keamanan yang sangat akurat dan seketat untuk melindungi aset perusahaan. Yang keempat, menyediakan layanan secara cost efisien, di mana memberikan pelayanan kepada organisasi yang menggunakan data center secara efisien. Dan yang terakhir yaitu meminimalisasi ketimpangan data yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. 7. Tujuan data center. Tujuan-tujuan bisnis tersebut menghasilkan sejumlah inisiatif teknologi informasi atau TI antara lainnya. 1. Keberlanjutan usaha atau yang dibilang business continuity. 2. Peningkatan keamanan data center. 3. Aplikasi, server, dan konsolidasi data center. 4. Integrasi aplikasi. Dan 5. Konsolidasi tempat penyimpanan atau storage. Kesimpulan, data center itu sangat penting dalam perusahaan yang ingin kita jalanin. Dengan beberapa teknologi baru yang digunakan di dunia digital saat ini harus dapat mendukung dengan cara yang berbeda untuk menangani perubahan inovasi besar-besaran yang terjadi di industri TI. Sementara juga harus menjaga keamanan dari sistem saat ini.